Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan semoga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Untuk hari ini guys, satu info yang menarik ya akan saya reaksi. Ini adalah tentang sejarah Indonesia ya, yang mana inilah sejarah yang sengaja dilupakan. Jadi apa jadinya dunia tanpa Indonesia? Nah, di sini ada satu video ya dari channel Guru Gembul ya, yang mana tajuknya apa jadinya dunia tanpa Indonesia. Inilah sejarah yang sengaja dilupakan. Saya ingin mengetahui apakah sejarah Indonesia ini yang sengaja dilupakan. Nah, jadi apa terjadi sekiranya tidak ada negara Indonesia? Dikatakan di sini apa jadinya dunia ini tanpa Indonesia. Jadi sama-sama kita saksikan klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel Guru Gembul ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo sama-sama kita mendengar apa jadinya dunia tanpa Indonesia, dan inilah sejarah yang sengaja dikatakan di sini sengaja dilupakan guys. Jadi langsung saja kita simak klip video ini bersama-sama. Jom. Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Guru Banyak Gembul. hal tentang Indonesia yang tidak kita ketahui, dan hal-hal tentang Indonesia yang kita ketahui biasanya hanya sebatas pada apa yang bisa kita lihat hari ini. Tentang betapa kotornya Indonesia, misalkan tentang betapa tidak idealnya pemerintahan kita dan sebagainya, dan itu membawa kita kepada pandangan-pandangan yang lebih pesimistik terhadap bangsa ini. Tapi mari kita berlibur dari tema-tema yang buruk dan pesimistik itu. Mari kita lihat sedikit tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada dunia seandainya Indonesia tidak ada. Kalau dikatakan di sini Indonesia tuh macam seolah-olah diremehkan, diburuk-burukkan di mata dunia ya. Sedangkan hakikatnya Indonesia berbeza pada yang reality sebenarnya. Jadi kita dengar apa yang perkara-perkara yang dikatakan oleh media-media asing tentang Indonesia. Macam mana orang sengaja mengadu domba tentang negara Indonesia nih. Jom. Berapa pentingkah wilayah Indonesia dan seberapa pentingkah orang-orang di Indonesia? Di episode ini kita akan sama-sama buktikan secara rasional tentang betapa signifikannya peran Indonesia baik wilayah maupun rakyatnya terhadap dunia. Jadi ayo kita bahas. Menarik nih ya info ini untuk tambahan maklumat pada diri kita. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus, melontarkan sekitar 2,8 ribu kilometer kubik material-material dari dalam bumi ke atmosfer. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu bencana global yang berlevel apokaliptik. Kalau misalkan Baraya mau mengetahui bagaimana cerita dampaknya, itu adalah bahwa batuan-batuan dari Gunung Toba itu dilemparkan sampai ke India, dan abu vulkaniknya itu menyelimuti dunia dari kutub utara sampai kutub selatan. Gunung Toba punya apa nih dampak dia punya letusan sampai di jauhnya guys. Suaranya didengar oleh orang di seluruh dunia kalau pada waktu itu ada orang. Dan pada faktanya memang pada waktu itu ada orang, tetapi inilah yang menjadi sesuatu yang sangat besar. Letusan Gunung Toba itu pada waktu itu telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peradaban manusia dalam 3 hal. Yang pertama adalah manusia yang pada waktu itu sedang melakukan migrasi out of Africa itu terhenti selama 30.000 tahun. Gara-gara perubahan iklim, gara-gara letusan itu secara langsung, dan lain sebagainya. Manusia beradaptasi, manusia berubah, banyak manusia yang meninggal dan sebagainya. Perubahan radikal seperti itu terjadi gara-gara letusan Gunung Toba itu. Kalau misalkan Baraya mau memahami lebih lanjut terkait dengan hal ini, maka beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa letusan Gunung Toba ini telah menciptakan kepunahan massal buat manusia, sehingga manusia pada waktu itu dalam versi yang paling dramatis itu hanya tersisa tinggal 5.000 sampai 1.000 orang di seluruh dunia. Sedikit sekali. Dan walaupun pernyataan itu sebenarnya adalah pernyataan dalam versi yang paling dramatis, tetapi fakta biologis menyebutkan bahwa kita manusia di seluruh dunia ini memang keturunan hanya dari segelintir orang, ribuan orang, nggak sampai 10.000 orang. Begitu. Jadi seandainya letusan Gunung Toba itu tidak benar-benar terjadi, maka ras manusia di seluruh dunia itu menjadi jauh lebih banyak. Mungkin ada yang merah, kuning, hijau, bukan hanya kuning, hitam, dan putih seperti yang kita kenal sekarang. Mungkin saja ada ras raksasa dan sebagainya. Tetapi sebagian besar orang pada waktu itu punah gara-gara letusan itu. Yang dampak aslinya itu benar-benar mengosongkan
Asia Tenggara sampai setidaknya 40.000 tahun tidak dihuni oleh manusia sama sekali. Dan untuk urusan global itu menyebabkan kepunahan massal untuk hampir seluruh spesies manusia di dunia. Nah, maka kalau kita melihat impact-nya tentang betapa sebuah gunung itu kemudian menyeleksi manusia sehingga hanya tersisa sedikit manusia dengan ras yang bertahannya, kemudian membuat Asia Tenggara selama puluhan ribu tahun kosong dari manusia sama sekali, dan kemudian menyebabkan orang-orang yang bermigrasi ke berbagai wilayah di dunia ini terhenti selama belasan sampai puluhan ribu tahun, maka kita bisa simpulkan tidak ada gunung api yang begitu dahsyat, yang begitu berpengaruh selain Gunung Toba. Dan inilah yang saya kira harus digarisbawahi oleh orang-orang Batak. Jadi orang Batak itu nanti kalau memelihara gunung jangan sampai segede ini ya. Ya cuma bercanda ya. Tapi bukan hanya soal Gunung Toba saja Baraya, ada dampak-dampak yang sangat luar biasa yang disebabkan oleh wilayah dan peradaban manusia di Asia Tenggara terhadap dunia. Masalah berikutnya itu adalah sekitar 18.000 tahun yang lalu itu ada zaman es. Zaman es itu adalah salah satu periode di mana manusia benar-benar ditantang sehingga memunculkan peradaban yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sebelum terjadinya zaman es. Dan zaman es itu tebak terjadi kenapa? Gara-gara kepulauan di Nusantara. Aktivitas-aktivitas vulkanik dan tektonik khususnya di wilayah Nusantara itu menghasilkan satu zat yang namanya oviolit yang menyerap karbon dioksida, kemudian membuat suhu di permukaan bumi kemudian semakin lama semakin mendingin, kemudian menyimpan es dan salju di atas, di atmosfer lebih lama dan sebagainya, yang akhirnya setelah semuanya berakumulasi dalam waktu yang panjang akhirnya memunculkan zaman yang disebut sebagai zaman es. Dan zaman es itu dampaknya apa? Dampaknya sangat besar terhadap peradaban manusia. Ada 3 dampak yang saya catat. Yang pertama itu adalah zaman es pada waktu itu kan telah mengumpulkan sejumlah besar air itu ke dua kutubnya, ke utara dan kutub selatan. Dan akhirnya air-air di lautan itu surut sampai sekitar 70-100 meter dari posisi normal. Dan karena itu maka daratan-daratan baru terbentuk. Dan daratan-daratan inilah yang kemudian menjadi jembatan bagi manusia untuk melakukan persebaran ke seluruh dunia. Kalau misalkan Baraya mau tahu, maka orang-orang yang sekarang disebut sebagai orang Indian atau Aztec atau Maya atau yang semacam itu baru datang ke benua itu sekitar 16.000 tahun yang lalu. Pas di zaman es ketika ada daratan-daratan yang menghubungkan antara Asia Eurasia dengan benua Amerika yang kita kenal sekarang. Nah, seandainya pada waktu itu tidak ada zaman es, maka tidak akan ada jembatan yang bisa menyeberangkan manusia dari sini ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi bermakna di situ itu ice itulah yang menjadi laluan mereka berpindah randa dari satu tempat ke satu tempat. Kalau betul lah zaman itu masih lagi daratan itu bercantum ya dengan es dikatakan di sini. Adalah bahwa manusia itu bisa beradaptasi dan menghasilkan peradaban-peradaban di zaman batu dan berubah menjadi sangat signifikan itu gara-gara zaman es. Karena zaman es itu mendorong manusia atau memaksa manusia untuk beradaptasi secara berlebihan. Dalam tanda kutip beradaptasi secara berlebihan maksudnya kan orang-orang itu akhirnya mengenal pakaian itu gara-gara zaman es. Jadi manusia itu mulai menjahit pakaian, dulu jarum jahitnya itu pakai tulang. Nah itu pertama kalinya itu di zaman es karena manusia pada waktu itu sangat membutuhkan mantel atau baju untuk menahan dingin. Jahit diperkenalkan manusia bisa bertahan dari suhu yang cukup panas, tapi tidak bisa bertahan dari suhu yang sangat dingin. Karena itu mereka membuat pakaian dan kemudian mereka membuat alat-alat serpih, membuat alat-alat batu yang lebih baik, yang lebih modern itu sejak zaman es karena mereka didorong untuk menciptakan dan membuat api yang lebih baik, lebih efisien dan lebih cepat untuk memantik apinya gitu dan lain sebagainya. Kemudian manusia juga pada akhirnya melakukan perburuan terhadap hewan-hewan dengan lemak yang besar untuk membuat mereka tahan terhadap dingin, baik untuk dikonsumsi maupun diambil kulitnya untuk baju. Itu juga gara-gara di zaman es sehingga banyak sekali spesies hewan-hewan berukuran besar yang punah gara-gara perburuan manusia. Itu juga gara-gara zaman es. Dan satu lagi adalah zaman es itu juga menyebabkan lagi-lagi kepunahan beberapa spesies manusia. Di antaranya adalah Homo floresiensis, manusia kerdil itu. Jadi seandainya nih zaman es tidak terjadi gara-gara ada aktivitas di Nusantara itu di Indonesia, maka mungkin kita masih bisa melihat ras manusia raksasa atau ras manusia kerdil berhubungan baik dengan kita sejauh ini gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin. Nah, zaman es ini ketika sudah berakhir ini juga menyebabkan perubahan radikal pada kebudayaan manusia di seluruh dunia. Apa itu? Kan ketika zaman es terjadi, maka peradaban itu pusatnya pindah ke daerah-daerah tropis atau wilayah-wilayah yang lebih hangat.
Kenapa seperti itu? Karena wilayah yang ada di utara dan di selatan itu manusia-manusianya bertahan hidup terlalu kesulitan sehingga tidak menghasilkan peradaban karena terlalu dingin, suhunya sekitar 5-10 derajat Celcius lebih rendah daripada yang sekarang. Nah, sedangkan di wilayah tropis dingin tetapi mereka bisa bertahan lebih baik dan karenanya menghasilkan peradaban yang lebih baik. Nah, ketika zaman es usai dan kemudian air laut kembali mengisi wilayah-wilayah yang sebelumnya itu ditinggali oleh manusia, nah di saat itulah manusia kemudian tersebar. Manusia-manusia yang ada di wilayah tropis yang bertahan dan kemudian menghasilkan peradaban yang besar itu kemudian tersebar ke seluruh dunia gara-gara banjir. Bahkan beberapa ilmuwan sampai menyebut bahwa cerita tentang banjir besar Nuh itu terjadinya di Sundaland ketika orang-orang Sunda kuno pada waktu itu, orang Sundaland kuno itu melihat wilayahnya itu kemudian terendam air semakin dalam sampai sekitar 100 atau 150 meter dari posisi sebelumnya. Nah, tetapi itu pun masih belum selesai Baraya, karena setelah itu wilayah Nusantara benar-benar Nusantara sesuai dengan makna harfiahnya. Jadi yang awalnya sebuah daratan besar berubah menjadi kepulauan-kepulauan. Daratan besar ya asalnya Nusantara nih. Dihuni oleh berbagai jenis manusia. Nah, si manusia-manusia yang ada di pulau itu kemudian mewajibkan dirinya untuk mengembangkan budaya bahari. Kenapa seperti itu? Karena kebudayaan itu, Baraya, peradaban itu adalah hasil reaksi manusia terhadap kondisi alam. Jadi kenapa orang Arab misalkan pakai sorban? Ya karena panas banget di sana. Jadi mereka pakai penutup kepala yang benar-benar tebal untuk melindungi kepalanya dari sengatan matahari. Kan begitu ceritanya. Jadi budaya di sana logiknya begitulah. Karena alamnya begitu. Nah, Indonesia wilayahnya berpulau-pulau, dari satu pasar ke pasar yang lain harus pakai rakit, harus pakai sampan, bahkan harus pakai perahu. Karena itu orang-orang Nusantara kemudian mengembangkan semangat bahari yang sangat luar biasa, budaya maritim yang sangat luar biasa maju pada waktu itu. Kapal-kapal dibuat, di setiap suku bangsa membuatnya sendiri dan sebagainya, sampai mereka bisa mengarungi samudra, bisa mengarungi lautan dan sebagainya demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan ada beberapa suku-suku di Indonesia yang bukan hanya membuat kapal laut, tetapi tubuh mereka sendiri bermutasi, secara genetik berubah menjadi manusia-manusia ikan. Saya mohon maaf ya, suku Bajo itu bukan hanya beradaptasi, tapi tubuhnya itu sudah berevolusi. Yang saya nampak suku Bajo nih biasa menyelam nih. Saya selalu nampak dorang tanpa guna oksigen menyelam ke dasar laut. Lama. Ini sampai 13 menit ya. Jadi mereka bisa menahan napas dalam air lebih lama daripada suku-suku yang lain yang ada di seluruh dunia, karena sistem paru-paru mereka itu mengolah oksigen dengan cara yang agak berbeda. Seandainya mereka dibiarkan beberapa ribu tahun lagi, maka mungkin manusia ikan itu tidak hanya ada dalam fantasi kita, tapi memang ada dalam dunia nyata. Begitu. Sayangnya suku Bajo sekarang sudah banyak yang pindah ke daratan, tapi di masa lalu budaya maritim kita tuh benar-benar budaya yang sangat kuat. Dan ini memunculkan beberapa dampak. Dampak pertama adalah sebaran orang-orang Austronesia itu menjadi sebaran terbesar di dunia kuno. Bayangkan saja orang-orang Austronesia, nenek moyang kita itu terbentang dari Madagaskar sampai Hawaii. Jadi orangnya tersebar di mana-mana dan di sana mereka menghasilkan kebudayaan-kebudayaan tersendiri, anak dari kebudayaan Austronesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali budaya-budaya dari nenek moyang kita ini yang akhirnya menjadi budaya global. Layang-layang itu kan sebenarnya adalah budaya dari Nusantara ya. Kemudian tato itu sebenarnya adalah budaya dari Nusantara, budaya nenek moyang kita. Bahkan kata tato sendiri itu adalah budaya asli kita. Jadi itu adalah bahasa Indonesia asli, itu tato itu bahasa asli Indonesia, bukan bahasa luar sana. Orang-orang luar yang kemudian ngambil istilah dari kita. Kemudian yang paling penting itu adalah kapal laut. Kapal laut. Baraya tahu kalau misalkan Baraya nonton film Jack Sparrow itu kan ada kapal lautnya si mutiara hitam itu kok mirip-mirip bentuknya dengan kapal pinisi gitu yang ada di Indonesia. Sebenarnya kapal layar di seluruh dunia itu blueprintnya dari Nusantara. Gak ada referensi dari bangsa manapun yang memberikan kepada kita kapal layar bentuknya seperti apa selain dari Nusantara. Jadi kalau Baraya lihat kapal laut yang bentuknya seperti apapun yang di masa kuno ya, yang masih kapal layar atau kapal bercadik dan sebagainya, itu semua blueprintnya dari Nusantara. Dari Nusantara. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi hanya wilayah Nusantara saja yang mengizinkan manusia-manusianya untuk berkembang menjadi manusia-manusia bahari, menjadi manusia-manusia maritim. Dan karena itulah maka orang-orang Nusantara kuno lah yang pertama kali mencetuskan globalisasi. Jadi globalisasi itu sebenarnya adalah fenomena ketika
satu orang dari satu kawasan tertentu ternyata mampu berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia lain di kawasan yang lain. Ketika satu budaya kemudian mengglobal, saling berpengaruh, maka itu namanya globalisasi. Nah, globalisasi pertama itu kemudian dikenal sebagai ketika orang-orang Cina membangun jalur sutra yang menghubungkan budaya peradaban mereka dengan peradaban-peradaban yang lain. Mesopotamia kuno, Mesir kuno, dan Romawi kuno, dan sebagainya. Nah, sedangkan globalisasi yang ada di laut itu pertama kalinya dicetuskan oleh orang-orang Nusantara. Dan untuk laut dari Nusantara ya? Globalisasi yang jauh lebih berpengaruh dan jauh lebih kuat daripada globalisasi ala Cina yang pada waktu itu terikat dan terkungkung pada daratan yang sangat-sangat sulit untuk dilalui pada waktu itu. Dan kalau guru-guru kita di sekolah kemudian mengajarkan bahwa kebudayaan Indonesia muncul gara-gara ada aktivitas perdagangan di laut antara India dan Cina dan sebagainya, maka itu adalah pernyataan yang ya sebenarnya harus dikoreksi, dalam artian bahwa sebenarnya yang membangun jalur itu justru adalah orang-orang Nusantara. Yang menghubungkan India dan Cina itu adalah jalur orang-orang Nusantara. Orang-orang Cina saya pernah terdengar itu, yang mana bermulanya dari Nusantara baru ke tempat-tempat lain, sebab dia peradaban itu kan bermula di situ. Tapi sejarah kasih terbalik, dari luar masuk ke dalam. Ini rupanya sejarah yang sengaja dilupakan. Berlayar itu abad ke-14. Begitu, karena sebelumnya mereka takut sekali dengan lautan. Mereka takut dengan Raja Naga Laut Timur. Jadi kalaupun mereka harus berenang, harus berlayar, mencari ikan, maka di pesisirnya saja. Itu begitu, itu fakta sejarahnya. Dan kalau misalkan kita melihat India, orang India itu memang adalah orang-orang yang suka berlayar. Tetapi seberlayar-berlayarnya mereka, kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan darat. Gak akan ada mereka di antara mereka yang berani berlayar lebih jauh daripada ke Sri Lanka dan ke Teluk Arab. Gak ada yang sampai lebih jauh daripada itu. Kenapa? Karena kebudayaan mereka adalah kebudayaan darat. Hanya orang-orang Nusantara yang jauh sebelum itu mereka sudah berlayar ke Madagaskar. Dan karena itu maka jalur laut yang menghubungkan antara India dan Cina dan lain sebagainya itu adalah jalur yang dibuat oleh nenek moyang kita sendiri. Masya Allah. Kalau orang Hindu dan Buddha datang ke Indonesia gara-gara terbentuknya jalur pelayaran, itu yang membentuknya adalah orang Nusantara sendiri. Kan pesawat lewat. Nusantara. Maka kalau ceritanya seperti itu, maka dampak kehadiran orang-orang Nusantara kuno itu jauh lebih penting dan lebih berpengaruh daripada yang pernah dicatat oleh buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah. Kan artinya di sini kan yang saya dapat simpulkan sedikit lah kan, sejarah-sejarah ini dorang generasi baru tuh yang mencatat melalui peninggalan-peninggalan, tetapi ada sebahagian sejarah yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam buku sejarah ataupun ditinggalkan pada negara-negara khususnya Nusantara ini, karena mereka tahu bahwa Nusantara ini adalah satu kepulauan Nusantara yang sangat besar, karena dia punya kekuatan di situ dari segi tamadun, dan juga orang Nusantara itu sudah bermula mencipta macam kapal-kapal, dan juga banyaklah yang saya nampak sejarah-sejarah yang tidak dimasukkan di dalam pendidikan, sistem pendidikan. Mungkin ini agenda negara-negara yang berkepentingan, karena apabila mereka sudah menjajah, maka di situ dorang mula membuat coretan-coretan peninggalan-peninggalan sejarah menurut apa yang dorang fikir dan juga apa yang dorang fahami ketika itu. Tetapi yang reality, banyaknya sejarah-sejarah itu tidak dimasukkan dengan betul. Itulah sebabnya kita ni sering berbaku hantam antara Malaysia, Indonesia. Padahal suatu ketika dulu kita ni adalah satu kepulauan Nusantara yang mana kita saling bersatu ya, antara satu sama lain, saling mengenali dan juga saling bantu-membantu ketika itu. Wow, menarik ya. Begitu. Kalau misalkan mau ditambahin, kita tambahin lagi. Ketika Hinduisme masuk ke Nusantara dan kemudian penduduk Nusantara lambat laun menjadi masyarakat agraris, maka orang-orang Nusantara kuno sebenarnya sudah kadung dikenal oleh dunia, termasuk bagaimana mereka bisa menghasilkan rempah-rempah. Bagaimana makanan-makanan mereka itu disukai oleh orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu. Sehingga ketika Konstantinopel ditutup oleh Turki, maka orang-orang Eropa itu begitu blangsatan untuk bisa menemukan rempah-rempah yang mereka sebut berasal dari India.
sebenarnya India yang dimaksud itu tidak wilayah India yang kita kenal sekarang. India itu sebenarnya adalah wilayah yang Nusantara. dari Pakistan itu sampai wilayah Nusantara bagian barat itu disebutnya Hindia. Begitu. Nah, nanti belakangan disebut ini adalah Hindia Belanda dan itu adalah Hindia Inggris di zaman penjajahan. Tapi itu semua namanya penjajahan. Nah, saking kebelatnya mereka untuk mencari India, mereka sampai melakukan penjelajahan samudra. Orang-orang Spanyol sampai menemukan Amerika, orang-orang Portugis sampai menemukan Malaka. Betapapun mereka melakukan itu semua demi untuk mendapatkan rempah-rempah dari kepulauan Hindia. Kan begitu ya. Jadi seandainya tidak ada Indonesia, tidak ada yang menghasilkan rempah-rempah dari Nusantara ini, maka Christopher Columbus tidak akan menemukan benua Amerika dan Amerigo Vespucci tidak akan menamai benua yang dimaksud itu dengan benua Amerika. Dan karena itu maka Eropa sebenarnya tidak akan benar-benar menjadi negara biru, negara-negara dominan seperti yang kita lihat hari ini. Kan begitu. Kan Eropa maju itu salah satu awal mulanya pemicunya itu adalah gara-gara zaman penjelajahan. Ketika setelah mereka menjelajahi pakai kapal-kapal dengan blueprintnya ala Indonesia, mereka menjelajahi dunia, kemudian mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia dan mengumpulkan semua sumber-sumber daya alam dari seluruh penjuru dunia untuk diri mereka sendiri. Kan awal mula kemajuan Eropa itu dari situ, mereka kemudian menjajah dan sebagainya. Begitu. Jadi seandainya tidak ada Indonesia, tidak akan ada kemajuan Eropa seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin yang akan menjadi negara adidaya adalah India, Cina, Turki. Mungkin. Tetapi dunia berubah gara-gara mereka nyari-nyari Nusantara. Dan kalaupun itu belum cukup untuk menunjukkan betapa berpengaruhnya Indonesia, wilayahnya dan manusianya terhadap peradaban dunia, maka kita tambahkan lagi bahwa Nusantara inilah yang kemudian menjadi awal mula dari perusahaan-perusahaan multinasional. Contohnya itu adalah VOC. Jadi VOC itu adalah organisasi dagang terkaya dan terbesar di seluruh dunia sepanjang sejarah. Dan VOC itu adalah maskapai dagang pertama di dunia yang berbentuk multinasional dan pertama di seluruh dunia yang mempraktikkan konglomerasi. Jadi kalau misalkan kita lihat kenapa VOC bisa sampai sedikdaya itu, ya gara-gara dia menguasai sumber daya yang ada di Nusantara. Dan itu dampaknya bukan hanya sekedar VOC, Baraya. Freemason yang merupakan induk dari VOC itu menjadi sangat besar, menjadi ditakuti, menjadi muncul teori-teori konspirasi tentang Freemason dan sebagainya. Itu gara-gara mereka menguasai VOC, yang VOC menguasai komoditas-komoditas dagang Nusantara, kan seperti itu. Dan VOC inilah yang pada akhirnya membebaskan Belanda dari sekedar provinsinya Spanyol. Seandainya tidak dapat bantuan duit dari VOC, yang duitnya didapat dari Nusantara, Belanda tidak akan pernah ada. Dia akan kalah perang dari Spanyol dan kemudian dia hanya menjadi bagian dari wilayah Spanyol. Itu pasti. Jadi Belanda ada itu gara-gara Nusantara. Kemudian Eropa maju itu juga gara-gara Nusantara. Freemason menjadi sangat besar sehingga menakut-nakuti Nusantara berperanan penting ya. Gara-gara Nusantara. Nah, sekarang kita pertanyakan kawasan apakah, wilayah apakah, atau rakyat apakah yang dampaknya terhadap peradaban global itu seberpengaruh Indonesia. Silahkan pikirkan, tapi hal yang harus kita pikirkan lebih itu adalah kenapa dengan signifikansi pengaruh yang sebesar itu terhadap dunia, catatan tentang Indonesia begitu sedikitnya. Orang-orang yang mempelajari tentang Indonesia begitu sedikitnya, dan begitu sedikitnya nama Indonesia atau Nusantara disebut-sebut dalam buku-buku sejarah global. Kenapa bisa sesedikit itu? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh kita. Kenapa kita tidak bisa memberikan sumbangsih yang besar seperti halnya nenek moyang kita? Itulah pertanyaan paling penting. Dan kalau misalkan kita harus menjawab pertanyaan itu, jawabannya bukan dalam lisan, bukan kata-kata, tapi dalam karya dan perbuatan. Semoga menginspirasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu info ya terkait dengan Nusantara. Rupa-rupanya di sini dinyatakan bahwa Nusantara ini adalah satu kepulauan yang sangat penting ya di dunia dalam peradaban dunia. Dan saya ada melihat ya info-info terbaru baru-baru ini berkaitan dengan begitu takutnya Uni Eropa apabila Indonesia dan Malaysia itu bersatu, karena dari segi penguasaan ekonominya itu Indonesia dan Malaysia apabila mereka bersatu ya, kedua negara ini bersatu, maka jalur ekonomi laluan perdagangan dunia ya akan dimonopoli oleh Malaysia dan Indonesia sekiranya mereka bersatu ya, kedua negara ini.
ini yang ditakuti oleh mereka, sehingga kan yang saya nampak sejarah-sejarah itu tidak dibukukan karena ingin supaya kita tidak tahu sejarah asal-usul kita nih dari mana dan bagaimana suatu ketika dulu. Dan apabila saya melihat sekarang ini Uni Eropa begitu sentiasa membuat gugatan ya, khususnya pada negara Indonesia ya, karena kepemilikan sumber daya alam yang cukup banyak. Dan sebenarnya Indonesia nih dia berpotensi ya untuk menguasai ekonomi dunia sebab segala-gala ada di situ. Dan inilah bumi Nusantara sebenarnya yang suatu ketika dulu banyak mereka kaut ya, hasil bumi, hasil sumber daya alam yang terdapat di Nusantara melalui penjajahan. Jadi daripada sejarah ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita ni adalah bangsa yang begitu hebat suatu ketika dulu, tetapi karena penjajahan dan juga sejarah itu telah diubah dan tidak dimasukkan dalam sistem pendidikan, maka kita pun lupa akan sejarah masa lampau. Nah, apatah lagi sekarang ni zaman teknologi, banyak berita-berita ataupun info yang hoax ya, menyebabkan kita terpancing, dan inilah salah satu kaedah mereka agar kita punya negara ni, Malaysia, Indonesia, dinamakan sebuah negara yang sentiasa berbaku hantam agar negara kita ni tercemar ya dari segi dia punya ketulinan kebudayaan, dan juga mereka nampak bahwa di mata dunia buruklah. Itulah salah satu agenda mereka, memburuk-burukkan dan juga sengaja mengadu domba antara kedua negara Malaysia dan Indonesia. Saya kira apabila Indonesia dan Malaysia ini bersatu, pasti Nusantara ini akan lebih membangun lagi dan lebih hebat lagi ya berbanding dengan negara Uni Eropa. Sebab apa? Buktinya apabila Presiden Jokowi menghentikan sejak ekspor ya untuk sumber daya alam itu, maka Uni Eropa banyak yang menelepon, memberi gugatan ya terhadap Indonesia karena mereka amat perlu sangat ya dengan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia ya. Jadi itulah sejarah yang sengaja dilupakan. Jadi kita perlu mempelajari sejarah dan juga kita tengok balik bagaimana suatu ketika dulu bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang hebat sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini juga fungsi Indonesia ya di dunia ya. Tanpa Indonesia maka peradaban itu dikatakan tidak akan bermula, sebab Nusantara ini adalah satu negara yang begitu dicari ya dari dulu sampai sekarang, karena di situ ada satu yang dinamakan pemegang kunci akhir zaman. Tidak tahu benar atau tidak, nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja, info ini amat menarik ya guys. Jadi jadinya apa jadinya tanpa Indonesia, inilah sejarah yang sengaja dilupakan. Jadi semoga video ini dapat memberi manfaat dan juga memberi sedikit tambahan informasi kepada diri kita ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.